sahabat Kalbe, kita ketemu lagi ya di podcast Kalbe, tempat kita ngobrol santai tentang inovasi kesehatan dan berbagai hal dalam inisiatif bersama Sehatkan Bangsa. Hari ini spesial banget nih sahabat Kalbe, karena kita bakal bahas banyak hal, tapi yang pertama tentang masalah kesehatan yang masih jadi PR di Indonesia. Apa tuh kira-kira? Yaitu TBC sahabat Kalbe, atau ya kita kenal juga dengan tuberkulosis. Nah sahabat Kalbe mungkin udah sering dengar ya tentang TBC ini, oh penyakit lama gitu. Tapi kenyataannya tuh masih banyak banget nih sahabat Kalbe kasus yang belum terdeteksi bahkan ya sampai tahun 2025. Karena menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia per 5 Oktober 2025 ini baru bulan lalu banget ya sahabat Kalbe, penemuan kasus TBC itu mencapai 621.000 orang sahabat Kalbe. Ya mungkin kelihatannya banyak tapi angka ini akan terus bertambah ya sahabat Kalbe. Nah untuk juga program terapi pencegahan TBC dari program pemerintah nih sahabat Kalbe akan meningkat. Karena per September 2025 ada 143.284 orang yang udah menjalani TPNT. Naik ya 79.000 dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, Kalbe juga dalam inisiatif bersama Sehatkan Bangsa tadi melalui Kalian DNA tentunya ya sahabat Kalbe mendukung program pemerintah nih sahabat Kalbe untuk menekan kasus penyebaran TBC di masyarakat. Nah, untuk menjawab tantangan ini kita bakal ngobrol banyak nih tentang hal itu, terutama tentang indigen sahabat Kalbe, yaitu Regen Kit Tes Diagnostik TBC dengan metode PCR. Nah, indigen ini merupakan inovasi karya anak bangsa sahabat Kalbe yang memanfaatkan infrastruktur dan mesin PCR ex-Covid yang tersebar luas dan menjadikannya sistem terbuka atau open system yang pertama loh di Indonesia. Nah, di podcast kita hari ini ya sahabat Kalbe, kita bakal menggali lebih dalam soal gimana sih perjalanan pengembangan indigen sejauh ini ya sahabat Kalbe, dan gimana dampaknya terhadap deteksi TBC di Indonesia, dan juga gimana inovasi-inovasinya ini akan mencerminkan komitmen Kalbe dan juga Kalgen DNA untuk terus berinovasi demi menyehatkan bangsa. Nah sahabat Kalbe, di sini kita udah kedatangan Ibu Wahyu Retno Ambarwati yang merupakan Direktur Kalgen DNA. Halo Ibu Retno, lagi apa kabarnya? Baik, Oke, mungkin boleh disapa ya sahabat Kalbenya dulu sahabat ya. KB, apa kabar? Oke, baik. Sehat selalu semuanya. Baik. Ya, sahabat Kalbe, mungkin saya tanya ya pertanyaan pertama untuk Ibu Retno. Nah, mungkin yang pertama-tama nih, bisa dijelaskan ya ke sahabat Kalbe ya, Bu Retno, atau Kalgen DNA itu apa sih sebenarnya dan apa aja yang ada di Kalgen DNA? Oke, terima kasih Mbak. Jadi Kalgen DNA itu adalah anak perusahaan dari Kalbe. Oh, Berdiri tahun 2012 dan itu merupakan joint venture dengan satu perusahaan dari Malaysia yang memang dia leading di molekuler. Berdiri 2012, fokus utama kita memang untuk manufaktur IVD molekuler, khususnya di bidang onkologi dan infectious disease. Jadi dari sejak ketika sebelum orang ngetren dengan PCR, mungkin orang baru tahu PCR itu ketika COVID ya. Tapi sebetulnya Kalbe memulai molekuler itu jauh sebelum itu. Dan bahkan awal itu sekitar 2007-2009 itu kita sudah mulai mengenalkan yang namanya pemeriksaan molekuler. Di 2012 kita mulai membangun fasilitas produksi yang kita kenal sekarang dengan Kalgen DNA. Dan inovasi apa saja yang sudah dihasilkan oleh Kalgen DNA terkait dengan molekuler, kita mulai dengan tes human papilloma virus untuk screening kanker serviks. Mungkin sekarang orang mulai ngetren juga, oh ada program HPV dari pemerintah. Nah itu sebetulnya kita sudah mengenalkan di pasar jauh sebelum itu, dari tahun 2012 gitu. 2017 baru kita mampu produksi. Jadi itu adalah produk pertama kita, sebetulnya adalah tes diagnostik untuk human papilloma virus untuk screening kanker cervix. Kemudian ketika masuk ke COVID, kita juga melihat wah ini kita juga bisa berkontribusi nih untuk kesehatan bangsa. Maka pada saat COVID kita juga meluncurkan tes diagnostik untuk COVID pada saat itu gitu. Dan berjalannya waktu setelah COVID kita melihat
ini PCR banyak banget ya, untuk apa gitu, dan kita punya kompetensi molekuler di situ. Nah, akhirnya muncullah inovasi yang berikutnya, kita mengembangkan pemeriksaan untuk tuberkulosis yang memang kita lihat itu masih menjadi burden utama buat bangsa Indonesia gitu ya. Kemudian setelah kita mengembangkan TBC, kita melangkah lagi ke onkologi. Jadi untuk companion diagnostik dari lung cancer. Jadi sebelum orang mendapatkan terapi pertama untuk kanker paru, itu ada pemeriksaannya. Tujuannya apa? Supaya bisa memberikan pengobatan yang lebih baik. Dan ke depan kita akan ada banyak pipeline yang kita akan terus kembangkan diagnostik ini. Karena kita melihat bahwa sudah tidak waktunya lagi, kalau kita dulu kenal dengan obat itu one fit for all gitu ya. Tapi nanti ke depan itu arahnya ke personalized medicine. Nah, diagnostik memegang peranan penting dalam personalized medicine, seperti itu. Berarti sebenarnya banyak ya Bu yang Banyak. dilakukan oleh Calgendary Yes. tadi ya. Sampai tadi ya akhirnya walaupun kita taunya ya pas COVID ternyata udah jauh-jauh sebelum adanya COVID itu ya yang berdampak besar ya terhadap industri Indonesia. Nah mungkin kalau misalnya ngomongin soal TBC ya tadi ada Indigen ya Bu dari Calgen DNA ini. Gimana sih dari Calgen DNA melihat peran dari teknologi tadi ya seperti dijelaskan juga untuk kita itu mengatasi tantangan ya itu ya kita deteksinya masih belum merata, kita belum tahu banyak yang kasus-kasus yang belum istilahnya ketahuan gitu ya Bu. Betul. Ya, jadi mungkin tadi sudah disampaikan pertama ya, rasanya sih bukan baru tahun ini, udah beberapa tahun Indonesia itu selalu, ini sebetulnya bukan prestasi ya. Indonesia itu kalau nggak nomor satu sih nggak, nomor 2 atau nomor 3, tapi tahun ini kita balik lagi ke nomor 2 ranking dunia untuk kasus TBC. Jadi jangan salah teman-teman merasa bahwa kayaknya TBC udah nggak ada deh. Kita tuh ranking 2 di dunia gitu. Nah, jadi deteksi dini itu merupakan tantangan dan juga titik kritis untuk eliminasi TB ini gitu. Kita bayangkan ketika kasus tidak terdeteksi, maka itu resiko penularan itu akan terus berlanjut. Dan semakin lama seseorang tidak terdeteksi, maka dia tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Akibatnya apa? Penularan juga akan semakin bertambah, dampak bagi pasiennya semakin berat dan juga itu menciptakan gangguan kesehatan juga untuk masyarakat gitu kan. Jadi program TBC juga akan terganggu juga gitu. Nah, kita melihat bahwa Kalbe melalui Calgen DNA yang memiliki basis di molekuler, kita meluncurkan Indigen, yaitu tes diagnostik TBC berbasis open system PCR yang pertama di Indonesia. Tujuannya adalah produk ini dirancang memang untuk meningkatkan akses deteksi dini. Jadi meningkatkan kapasitas testing dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkan infrastruktur ex-COVID yang sudah ada. Kita tahu bahwa setelah COVID itu ada ribuan mesin PCR di Indonesia ini. Dan setelah COVID itu kan orang bingung ya, ini mesin mau dipakai apa gitu. Padahal kita bisa manfaatkan itu untuk meningkatkan kapasitas testing gitu. Dan kita pun dari Calgen tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi kita juga fokus untuk meningkatkan kapabilitas dari laboratorium juga, tenaga kesehatannya juga, sehingga ke depan itu ketika ada kejadian apapun itu kemampuan laboratorium itu lebih siap gitu. Terutama untuk yang sifatnya infeksius seperti itu. Berarti istilahnya ya dari perjalanannya sendiri ya Iya. dari tes COVID dan itu tadi ya ingin meningkatkan lagi supaya deteksinya lebih banyak lagi dan lebih gampang, tenaganya juga lebih banyak gitu ya. Nah itu berarti di tahun 2022 ya udah ada sebenarnya dari pengembangan ini. Sebetulnya kalau Indigen TB sendiri itu awal pertama kita kembangkan itu mulai riset itu di tahun 2020 akhir sampai 2021. Cukup panjang perjalanannya gitu karena memang kita benar-benar itu bukan tech transfer ya kalau kita punya Indigen TB, tapi itu memang benar-benar kita melakukan riset sendiri, kita berdiskusi dengan KOL, kita bersinergi dengan beberapa institusi gitu ya, baik itu universitas, rumah sakit maupun Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan tes diagnostik TBC yang memang sesuai dengan kondisi kita dan infrastruktur kita sudah ada gitu, apa yang kita bisa lakukan. Jadi itu dimulai sekitar tahun 2020-2021
Kemudian 2022 kita mulai melakukan uji klinis yang cukup massal. Jadi studi klinis itu sekitar 700 lebih pada saat itu, dan melibatkan beberapa rumah sakit di Indonesia, termasuk juga universitas gitu, dan hasilnya cukup baik. Dan hasil risetnya pun juga sudah kita publikasikan di internasional gitu. Dan itu termasuk yang memang kontradiktif adalah kita itu ranking 2, tapi studi mengenai TBC itu sendiri belum ada gitu yang dari Indonesia. Jadi itu juga termasuk jurnal publikasi pertama yang ada di Indonesia populasinya. Ada sekitar 700 lebih dan hasilnya cukup baik. Baru kemudian di 2022 itu setelah kita melihat bahwa studi klinisnya bagus gitu dan validitas teknologinya baik, maka kita daftarkan itu ke Kementerian Kesehatan dan mendapatkan izin edar. Kemudian di 2023-2024 mulai masuk ke evaluasi pemerintah gitu. Waktu itu dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kesehatan, melibatkan beberapa jejaring lab Kementerian Kesehatan yang ditunjuk juga dan ada di beberapa provinsi, dan hasilnya menunjukkan sangat baik juga. Sehingga di 2024 ini mulai digunakan di dalam program nasional. Jadi sekarang udah tersedia sekitar di 11 provinsi di Indonesia terkait dengan pemeriksaan TB PCR ini. Oke, berarti kalau tadi update-nya sebenarnya udah banyak banget ya tadi Iya. sama Bu Retno. Betul. Apalagi tadi ya di 2024 ternyata udah mulai ya berlakukan di 11 provinsi dan yang dukung program pemerintah juga ya. Nah, kalau tahun 2025 ini ada nggak pengembangan lagi nih, ada update terbaru kah dari Kalgen DNA terkait indigen ini, Bu? Nah, jadi sebetulnya kalau di 2025 ini kita lebih fokus ke implementasi dari indigen TB dulu gitu. Karena kita mau akses untuk pemeriksaan TBC ini memang benar-benar bisa merata di seluruh Indonesia. Jadi memang fokus kita di 2025 dan 2026 untuk indigen TB itu adalah memperluas populasi dan juga penetrasi kita sehingga akses ke deteksi dini itu memang benar-benar luas seperti itu. Kalau misalnya kayak ada nggak sih perbedaannya gitu, apa yang kayak paling terasa ya? Kalau sekarang kan implementasinya lebih ditekankan gitu ya, Bu. Dari yang sebelum-sebelumnya itu kayak ada perbedaan kah atau apa yang paling terasa untuk istilahnya, oh ya udah si indigen ini diimplementasi di lapangannya begini loh. Ya, jadi kalau kita lihat setelah implementasi dari TB PCR, yang pertama itu memang sangat terasa bahwa kehadiran kita membantu pemerintah daerah untuk menemukan kasus lebih cepat gitu. Karena kita tahu dengan teknologi yang konvensional itu antrian cukup panjang gitu. Jadi orang itu bisa nunggu mungkin hampir sebulan untuk diperiksa gitu, lebih ke karena antri. Tapi dengan adanya TB PCR ini kapasitasnya testing meningkat sehingga kemampuan untuk mendeteksi itu jauh lebih cepat. Jadi itu yang dirasakan oleh dampak yang dirasakan oleh dinas pada saat ini yang kita juga sudah puterin gitu. Kedua, untuk pasien sendiri karena indigen TB ini inovasinya adalah average markernya lebih banyak daripada yang konvensional. Jadi target yang kita periksa itu lebih banyak, tidak hanya TB, tapi kita juga mendeteksi namanya non-tuberculosis mycobacterium. Jadi seringkali orang simptom TB kan biasanya ditanya gini, batuk sudah berapa lama, ada penurunan berat badan atau tidak, seperti itu. Nah, kadang-kadang ada beberapa penyakit yang similar simptomnya. Ya, nah ini dengan NTM itu kita benar-benar bisa misahkan apakah ini benar-benar memang orang yang terinfeksi tuberkulosis atau yang non mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium juga tapi yang non tuberkulosis. Jadi lebih spesifik lagi gitu. Kemudian selain dari dua itu, antigen TB itu juga bisa mendeteksi resisten obat dan tidak hanya satu rifampicin tapi juga isoniazid. Sehingga buat pasien itu mereka bisa mendapatkan pengobatan yang jauh lebih tepat dan efisien. Untuk negara pun juga secara biaya kesehatan juga bisa termanage lebih baik gitu ya. Dan tentu saja itu untuk eliminasi TB sangat bermanfaat gitu karena bisa mempercepat penyembuhan si pasien itu dan tepat sasaran. Kemudian yang ketiga untuk laboratorium sendiri dengan kehadiran kita, mungkin mereka sempat vakum pada saat selesai COVID gitu ya. Dan mereka pada saat itu hanya punya pengalaman mengerjakan COVID gitu. Tapi infectious disease yang lainnya seperti apa? Nah,
kehadiran kita tidak hanya memberikan produk, tapi juga memberikan edukasi, meningkatkan kapabilitas dari laboratorium molekuler. Sehingga ketika nantinya akan ada penyakit yang lainnya, laboratorium itu lebih siap gitu. Sehingga kita bisa katakan bahwa ketahanan nasional untuk kesehatan ini memang benar-benar terbangun. Seperti itu. Berarti tadi banyak ya sebenarnya ya terlihat perbedaannya nggak cuma dari kita mungkin yang ikutan misalnya tes TB-nya gitu ya, tapi dari tenaga kesehatan ya, Ya, dari lab juga. ya. Jadi tadi saya ada yang menarik sih sebenarnya ya Bu tadi pemisahan istilahnya kan taunya ya udah kita tes TB-nya aja. Ternyata ada yang non TB juga ya, Iya. tuberkulosis tapi simptomnya mirip gitu. Jadi ada penemuan baru lagi nih yang bisa membantu untuk memisahkan lebih spesifik penyakitnya gitu ya. Nah, tadi Yang tadi itu mungkin resistennya pun kalau yang sekarang yang sebelumnya ada itu hanya satu resisten obat aja. Tapi kalau di kita mampu mendeteksi 2 resisten obat. Jadi kita bisa katakan inovasi kita itu membantu klinis untuk bisa memberikan terapi yang tepat untuk pasien. Dan buat pasien pun juga lebih efektif pengobatannya. itu menarik banget sih sebenarnya ya. Jadi kayak insight baru juga nih buat sahabat kami. Nah juga tadi sempat nyebut ketahanan nasional ya, karena istilahnya indigen juga kan termasuk karya anak bangsa, di mana kan memang sangat didukung ya ada program pemerintah untuk kita lebih mandiri secara kesehatan nasionalnya. Nah kalau menurut Bu Retno sendiri ini, gimana sih akhirnya ini tuh berdampak ya pada industri kesehatan di Indonesia dan kayak kita ya nggak dari awal tadi ya indigen itu risetnya dari yang udah lama banget sebelum COVID bahkan dan sampai sekarang gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara industri alat kesehatan, yang pertama kehadiran kita itu memastikan pasokan. Jadi kalau kita masih terus bergantung kepada produk impor, pasokannya tidak sekontinu kalau kita melakukan itu di lokal. Itu sehingga kalau pasokan itu kita bisa jamin, maka kontinuitas dari layanan kesehatan pun juga bisa terjamin. Dan kontinuitas dari layanan kesehatan itu merupakan hal yang kritis ketika kita bicara program nasional, terutama TBC, karena PR kita masih sangat besar tuh di situ gitu. Kemudian yang kedua itu ketika kita melakukan pengembangan teknologi lokal, yang terjadi apa? Kita sebetulnya belajar banyak di situ terkait dengan transfer knowledge-nya, kemudian penguatan riset. Kita tahu sekarang Menristek kita yang baru mulai ada wacana dari teaching university ke research university gitu. Jadi memang penguatan riset itu sangat penting untuk suatu negara. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja. Kita tahu lapangan kerja sekarang menjadi tantangan yang luar biasa juga gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan penguatan riset dan juga menciptakan lapangan kerja sehingga yang di multiplier effect-nya itu tidak hanya untuk kesehatan tapi untuk industri secara luas pun juga kita membangun kemandirian di situ. Kemudian yang ketiga dengan adanya teknologi lokal ini, inovasi ini, kita bisa katakan bahwa pemerintah itu jadi punya alternatif opsi. Jadi tidak hanya 1-2 gitu ya ataupun impor, tapi lokal mereka punya opsi produk dan akhirnya adalah ketahanan alat kesehatan di dalam negeri itu akan bisa tercapai gitu. Karena tidak ada lagi yang namanya monopoli. Berarti istilahnya ya kalau mau Kalgendiana jadinya mendukung ya banyak hal juga tadi itu kayak dari kita gimana kesiapannya nanti karena kayak kalau ngelihat sebelumnya COVID emang itu lumayan gitu ya dan itu sekalian juga kita juga berperan dalam hal tersebut di industri kesehatan. Nah kalau tadi ngomongin soal pemerintah juga tadi juga sempat disebut sih di awal tentang gimana dengan kolaborasi dengan yang lainnya riset dan segala macamnya. Kira-kira kalau dari kolaborasi lintas sektor nih dari Kalgen DNA itu gimana sih? Ada kayak bisa dijelaskan mungkin ya ke sahabat Kalbe ya Bu ya kolaborasinya itu seperti apa? Terus gimana sih pentingnya kalau menurut Bu Retno ya kita berkolaborasi lintas sektor ke universitas mungkin ya atau kayak mungkin ke sektor-sektor lain atau mungkin pemerintah juga sih termasuk. Ya, jadi memang kalau saya bisa katakan terkait dengan inovasi indigen ini, kolaborasi itu merupakan poin yang sangat
kritikal gitu. Itu adalah poin penting sekali di mana kita melibatkan universitas, melibatkan pemerintah, rumah sakit dan juga laboratorium kesehatan. Jadi kita melihat bahwa peran dari masing-masing institusi ini, kita bicara universitas itu mereka akan memperkuat dasar ilmiah. Karena teoritis ada di situ gitu. Jadi kenapa kita menggandeng universitas? Karena kita ingin mendapatkan insight dari mereka, dasar ilmiahnya seperti apa. Kemudian kita melibatkan rumah sakit itu supaya kita mendapatkan insight klinis. Karena kalau kita mengembangkan satu inovasi, biasanya inovator itu KPI-nya itu inovatif itu. Tapi apakah itu nanti bermanfaat di klinis? Bagaimana penerapannya di klinis? Kita butuh rumah sakit. Karena mereka yang tahu insight klinis seperti apa sih itu, apa yang dibutuhkan oleh pasien, oleh klinisi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk laboratorium kesehatan itu mereka memampukan untuk teknologi inovasi itu dikerjakan gitu, dilakukan oleh mereka sehingga kita bisa tahu bahwa teknologi ini memang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kita melihat memang kolaborasi itu hanya akan efektif kalau semua pihak memang punya visi yang sama. Jadi kalau kita bicara TBC, ya semua pihak punya visi yang sama untuk eliminasi TBC. Masing-masing mempunyai peran di mana di situ kita bisa saling melengkapi. Gitu. Berarti istilahnya Algen DNA juga banyak ya, istilahnya lintas sektor juga, Iya. kolaborasi dengan banyak sektor-sektor yang istilahnya visinya juga sama, Iya. mau menyehatkan bangsa, Iya. mau membantu untuk biar penyebaran TBC tidak lebih banyak lagi dan bisa terdeteksi tadi ya di awal ya. Nah kalau misalnya dari Bu Retno sendiri nih, melalui Kalgen DNA ya sebagai direktur dari Kalgen DNA, visi ke depannya itu apa sih sebenarnya? Pada akhirnya ya, apa sih harapan-harapan ke depannya dan bagaimana nanti Ibu melihat nih, Indigen ini ke depannya akan seperti apa dan harapannya akan membentuk apa gitu untuk menyiapkan bangsa Indonesia? Kalau dari saya sih berharap bahwa teknologi inovasi ini memang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Dan pasti kita ini adalah upaya komitmen kita untuk mendukung pemerintah terkait dengan eliminasi. Dan kita ingin sebetulnya tidak hanya berhenti sampai di Indonesia. Bahkan mungkin teknologi ini kita bisa bawa ke luar negeri. Nah, jadi nanti produk kita tidak hanya diuji di Indonesia, tapi juga sedang direncanakan untuk diuji di beberapa site di luar negeri. Iya, Jadi memang itu kita nggak hanya berhenti sampai di sini. Kita ingin bahwa inovasi ini dan kita ingin inovasi lokal itu nggak hanya kita menang di lokal nih, tapi kita juga ternyata bisa naik ke kelas dunia gitu. Jadi harapan saya sih sebetulnya bahwa pertama memang produk ini harapannya menjadi kontributor utama untuk eliminasi TB di Indonesia, bisa terapkan secara luas di Indonesia dan membantu pemerintah untuk mendapatkan deteksi dini gitu ya, dan juga pengobatan yang jauh lebih tepat. Nah, tetapi kita juga punya mimpi supaya itu bisa lari ke global juga. Jadi kita melihat bahwa kalau kita balik lagi bicara mengenai TBC, menurut saya memang yang paling penting itu adalah tidak hanya masalah pemanfaatan infrastruktur, tapi juga kolaborasi antara pemanfaatan infrastruktur dan peningkatan kapabilitas gitu. Dan itu saya rasa kita layak juga untuk tularkan itu juga ke negara lain yang membutuhkan, sehingga kontribusi kita itu tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global. Harapannya seperti itu. Berarti istilahnya biar nggak kelihatannya di lokal aja nih ya, tapi alangkah baiknya ya Bu bisa sampai keluar juga dan menginspirasi apalagi juga membantu ya untuk yang di luar negeri juga dan bisa mengembangkan inovasi yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, sebenarnya pertanyaan saya itu aja gitu ya Bu Retno, karena mungkin waktu juga terbatas. Terima kasih banyak Bu Retno udah sharing juga ya bareng kita dan sahabat Kalbe. Nah sahabat Kalbe, semoga tadi obrolan saya dan Bu Retno ya akan membuka lagi mata kita soal tuberkulosis, terutama gimana sih eliminasi TB dan gimana sih sebenarnya inovasi-inovasi yang ada di Indonesia terlebih melalui Kalgen DNA nih sahabat Kalbe. Tenang aja sahabat Kalbe, nggak sendirian karena melalui inovasi tadi yang udah kita obrolin bareng-bareng ya tentang TB Kit Indiget yang dikembangkan oleh Kalgen DNA,
kini proses TB deteksinya itu bisa dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan juga mudah di berbagai daerah. Tadi ada 11 provinsi ya sekarang dan akan bertambah mungkin ya, Bu Retno. Terus bertambah. Nah, jangan lupa ya sahabat Kalbe untuk selalu tonton banyak konten-konten dari channel YouTube Kalbe, dan jangan lupa di like, share, dan follow juga ya sahabat Kalbe untuk konten kesehatan lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya sahabat Kalbe, stay safe and healthy. Terima kasih ya Bu Retno.